Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya nih hari ini? Ya, Ibu harap kalian sehat-sehat selalu ya. Hari ini kalian bertemu dengan Bu Vita lagi. Nah, sebelumnya ada yang tahu kita mau belajar apa hari ini? Ya, hari ini kita masih mau belajar tema 5 mengenai ekosistem, subtema 1, pembelajaran 5. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar proses pembelajaran yang kita lakukan dapat berjalan lancar dan materi yang kalian pelajari dapat dipahami dengan mudah. Oke, baik. Sekarang Ibu lanjutkan pada materi pembelajaran hari ini. Nah, dapat kalian lihat pada gambar tersebut ada hewan bertelur, melahirkan, dan bertelur melahirkan. Nah, coba di mana kalian dapat melihat hewan-hewan tersebut? Ya, tentunya dapat kalian lihat di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah. Nah, coba lihat hewan-hewan tersebut merupakan hewan muda yang baru saja dilahirkan atau menetas. Nah, setiap hewan memiliki cara tersendiri dalam proses perkembangbiakan. Proses tersebut merupakan proses yang dinamakan daur hidup. Nah, coba lihat pada hewan adalah hewan sebagai salah satu komponen ekosistem yang memerlukan lingkungan untuk berkembang biak. Hewan memiliki tahapan perkembangan, tahapan pertumbuhan, dan perkembangan tersebut dinamakan daur hidup. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada perkembangannya maka disebut dengan metamorfosis. Nah, tadi kan sudah disebut ya daur hidup. Sebelumnya ada yang tahu nggak nih daur hidup itu seperti apa? Ya, daur hidup hewan adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan mulai dari masa muda hingga dewasa. Nah, coba tadi kan disebutkan metamorfosis ya. Nah, coba metamorfosis itu terbagi menjadi berapa jenis? Ya, metamorfosis terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, pada metamorfosis sempurna terjadi pada hewan kupu-kupu. Nah, pada metamorfosis sempurna ini kita dapat lihat bahwa pada kupu-kupu terjadi perubahan yang jauh berbeda atau drastis. Lihat, coba pada telur menjadi larva atau ulat, nah kemudian menjadi pupa atau kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, hal ini sangat jauh berbeda pada metamorfosis tidak sempurna dan hewan serangganya adalah kecoa. Nah, coba kita lihat sangat jauh berbeda ya dengan metamorfosis kupu-kupu. Pada metamorfosis kecoa dapat kita lihat hanya terjadi perubahan kecil saja. Tidak terjadi perubahan bentuk yang secara jauh berbeda. Seperti dari telur menjadi nimfa 1, nimfa 2, kemudian dewasa 1 dan dewasa 2. Kemudian selain ada hewan yang bermetamorfosis, nah tentunya ada juga hewan yang tanpa metamorfosis. Nah, coba ada berapa jenis hewan tanpa metamorfosis? Ya, sama jawabannya. Ada dua, yaitu ada hewan ikan dan hewan kadal. Nah, pada hewan terjadi mengalami daur hidup atau metamorfosis tanpa perubahan bentuk. Nah, contohnya pada daur hidup ikan dan daur hidup kadal. Pada perubahan yang terjadi pada hewan ikan dan kadal ini dapat kita lihat hanya dari telur menjadi ikan kecil dan ikan dewasa. Kemudian daur hidup kadal dari telur menjadi kadal kecil dan jadi kadal dewasa. Tentunya sangat jauh berbeda pada tahap metamorfosis pada kupu-kupu
atau serangga yang memiliki metamorfosis sempurna. Nah, ternyata negara Indonesia ini adalah negara yang kaya akan ekosistem dan lingkungannya. Nah, oleh karena itu, yuk kita sama-sama menyanyikan lagu syukur untuk menunjukkan rasa syukur kita terhadap negara tercinta ini atau negara kita, negara Indonesia. Yuk kita dengarkan dan kita nyanyikan secara bersama-sama.
Nah, coba bagaimana perasaan kalian setelah menyanyikan lagu syukur? Tentunya sedih ya. Oke, baik. Pada lagu syukur tersebut memiliki tangga nada minor. Nah, pada tangga minor ini memiliki ciri-ciri nada yang pertama bersifat sedih, kurang bersemangat, biasanya diakhiri dengan nada la atau a, lebih sering bertempo lambat, dan memiliki irama 1/1 1/1 1/1. Sangat jauh berbeda ya pada tangga nada mayor yang telah kalian pelajari waktu kemarin. Pada tangga nada minor ini mencirikaskan lagu-lagu sedih. Nah, untuk pengingatnya, misalnya mi untuk lagu sedih, minor untuk lagu sedih, dan mayor untuk lagu bersemangat. Nah, coba kita lihat, tadi kan kita sudah membahas metamorfosis, kita sudah membahas tangga nada minor, kemudian kita coba lihat teks yang ada pada layar kalian. Nah, terlihat bahwa ada teks fiksi ekosistem. Nah, coba baca. Nah, pada teks ini merupakan teks golongan fiksi. Nah, selanjutnya teks non-fiksi. Nah, dapat kalian lihat dan kalian baca contoh pada teks non-fiksi. Nah, pada fiksi dan non-fiksi tentunya sangat jauh berbeda ya. Ya, fiksi merupakan karangan yang berisi kisah atau cerita yang dibuat berdasarkan hayalan atau imajinasi dari pengarangnya atau penulisnya. Nah, ciri-ciri dari fiksi yang ini sebagai berikut, yaitu coba terdapat bagian lakon, terdapat kejadian yang dilakonkan, bahasa tidak seragam, kemudian kumpulan kejadian dirangkai secara beruntun. Nah, pada contoh cerita-cerita fiksi ini dapat kalian temukan pada novel, cerita pendek. Nah, pada contoh ceritanya misalnya pada cerita rakyat Sangkuriang atau pada cerita hewan karena ekosistem, cerita hewan misalnya si kancil dan buaya. Nah, hal tersebut merupakan cerita yang termasuk pada golongan cerita fiksi. Nah, sedangkan cerita non-fiksi adalah teks non-fiksi yang dibuat berdasarkan kenyataan yang ada, realita tanpa mengada-ngada, atau hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan. Nah, ciri-cirinya itu ditulis menggunakan bahasa formal, faktual atau fakta, kemudian berbentuk tulisan ilmiah. Nah, contohnya pada buku pelajaran, misalnya buku tematik yang kalian pelajari selama ini, itu merupakan isi dari teks-teks tersebut itu merupakan ya cerita atau teks non-fiksi. Sangat berbeda dengan fiksi. Untuk membedakannya, fiksi adalah cerita hayalan atau karangan, sedangkan non-fiksi adalah cerita yang sesungguhnya atau teks yang menceritakan bahwa kejadian yang terjadi pada kehidupan manusia yang sebenarnya. Oke, sekian pembelajaran dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.